ketemu sama adik-adik lagi. Masih ingat sama aku nggak? Aku Kakak Titi. Aku Kakak Tata. Dan hari ini kita berdua yang bakal pimpin pujian. Kakak Titi, tak kerasa kita udah mau melewati 2020. Iya ya, waktu berlalu cepat banget. Tapi kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Yo adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan bagi kami dan keluarga kami. Sekarang kami ingin memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Bantulah kami supaya kami bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Yesus itu bagaimana sih? Oh, kasih Yesus itu indah Kakak Titi. Wah, senang banget ya, bersyukur banget karena kasih Yesus itu sangat indah. Yuk, mari kita naikkan pujian kasih Yesus indah indah oh indah. Titi, kalau misalnya kita kecil dan pendek, apakah Tuhan masih mengasihi kita? Oh pasti dong Kakak Tata, meskipun kita kecil, kita pendek, mungkin kulit kita coklat, rambut kita keriting, tapi Tuhan mengasihi kita semua. Wah, bersyukur ya adik-adik, Tuhan mengasihi kita semua. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu Big or Small. Bagi kemuliaan
yang terkasih, sebagai wujud ungkapan syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau bersama-sama membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita mau mempersiapkan yang terbaik, kita akan berikan kepada Tuhan dengan sembari memberikan persembahan, kita akan naikkan pujian. Tapi sebelumnya, sudah tahu belum bagaimana caranya untuk boleh memberikan persembahan? Nah, jadi adik-adik, persembahan yang kita akan berikan secara transfer melalui nomor rekening ataupun scan QR code yang tertera di layar dari adik-adik sekalian, ya. Pastikan benar dan kita membawa persembahan yang terbaik sambil menaikkan pujian. Hati senang. Di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami lewat pekerjaan dan usaha dari orang tua kami. Tuhan, kami membawa persembahan ini sebagai bentuk ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, dan terlebih Tuhan boleh terus mengarahkan kami, menuntun kami untuk bukan saja memberikan persembahan secara materi sebagai ungkapan syukur kami, tetapi juga memberikan diri kami, hidup kami seutuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman, yuk adik-adik kita siapkan hati kita menaikkan pujian, mari masuk. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik semua. Lasha seneng banget nih bisa ketemu sama adik-adik lagi. Gimana nih kabarnya? Lagi pada sehat-sehat dan baik-baik aja kan? Puji Tuhan, semoga semua lagi sehat-sehat dan baik-baik aja ya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi nih. Lasha hari ini bakal menceritakan tentang Yusuf dan Maria yang menyerahkan Yesus kepada Allah, dan juga tentang dua tokoh Alkitab bernama Simeon dan juga Hana. Nah, sebelumnya adik-adik, Lasha mau ajak kita buat berdoa dulu yuk. Yuk duduk yang rapi, kita lipat tangan,
tutup matanya dan Lausha akan memimpin kita dalam doa ya. Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami bisa kembali mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong siapkan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dan bukalah hati dan juga pikiran kami, supaya kami bisa menerima firman-Mu ya Tuhan. Bantulah kami juga, supaya bisa mengaplikasikan firman-Mu di waktu-waktu ke depan. Dan juga berkatilah Lausha, supaya Lausha bisa menceritakan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lausha mau tanya deh. Bulan ini kita merayakan apa sih adik-adik? Perayaan apa sih? Perayaan Natal. Adik-adik juga minggu lalu habis merayakan Natal bareng-bareng kan di gereja? Dan juga kemarin banget nih adik-adik, itu tanggal 25 Desember. Dan biasanya kita merayakan apa adik-adik? Merayakan apa? Merayakan Natal. Dan Natal itu adalah peringatan apa sih adik-adik? Kelahiran siapa? Kelahiran Yesus ya kan adik-adik? Nah, Natal ini menjadi suatu hari yang sangat spesial kita rayakan setiap tahun karena Natal ini adalah hari peringatan kelahiran Yesus. Adik-adik juga mungkin udah berapa kali kan merayakan Natal? Setiap tahun kita merayakan Natal. Nah, adik-adik biasanya bersuka cita nggak sih pas Natal? Bersuka cita nggak? Kalau Lausha sih bersuka cita banget adik-adik. Kira-kira nih, Lausha mau tanya, setiap Natal adik-adik bersuka citanya karena apa? Apakah karena dapat hadiah, atau banyak pernak-pernik bagus pas Natal, atau ada pohon Natal jadi adik-adik bersuka cita, atau karena apa adik-adik? Ya, kalau adik-adik bersuka cita, dan kita semua bersuka cita, itu karena adanya kelahiran Yesus. Ya kan adik-adik, kita memperingati kelahiran Yesus setiap Natal, setiap tahun, karena kelahiran Yesus adalah suatu berita sukacita yang sangat membahagiakan kita semua. Tapi Lausha juga mau tanya sama adik-adik semua, kenapa sih kita bersuka cita di hari Natal? Kenapa sih kita bersuka cita karena Yesus lahir ke dunia? Nah, nanti Lausha akan bahas lebih lanjut lagi ya di pembacaan firman Tuhan hari ini. Hari ini Lausha akan membacakan firman Tuhan dari Lukas 2 ayatnya yang ke-21 sampai 40. Jadi adik-adik, ketika genap 8 hari dan bayi Yesus harus disunatkan, ia kemudian diberikan nama Yesus oleh kedua orang tuanya. Nama ini sesuai dengan yang dikatakan malaikat sebelum bayi Yesus sendiri dikandung oleh Maria. Kemudian Yusuf dan Maria juga berencana untuk membawa Yesus ke Yerusalem untuk mereka serahkan kepada Allah. Karena dikatakan dalam hukum Tuhan bahwa semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Jadi Yusuf dan Maria ini mau bawa Yesus ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Allah nih adik-adik. Di Yerusalem juga hidup seorang bernama Simeon. Simeon ini adalah seorang yang benar dan saleh. Ia juga menanti-nantikan nih tentang berita sukacita yang dijanjikan akan menyelamatkan bangsa Israel. Nah, Simeon ini juga hidupnya percaya sama Allah. Dia hidup dekat sama Allah. Makanya Roh Kudus hidup di atasnya dan Roh Kudus berkata kepada Simeon bahwa ia tidak akan mati sampai ia bertemu dengan Sang Mesias yang sudah dijanjikan, yaitu Yesus. Jadi Simeon tuh nunggu-nunggu banget gak sih? Wah, dia nunggu, aduh kapan sih bayi Yesus ini lahir? Kapan sih aku bisa ketemu bayi Yesus? Karena katanya Roh Kudus, aku tidak akan mati sampai aku ketemu si Mesias itu, katanya Simeon. Nah, suatu hari Simeon dipimpin oleh Roh Kudus untuk pergi ke Bait Allah. Dan pas banget Yusuf dan Maria juga sedang membawa Yesus ke Bait Allah di Yerusalem. Dan bertemu tidak mereka? Bertemulah Simeon dengan bayi Yesus yang dia nanti-nantikan itu. Dan Simeon gimana sih rasanya adik-adik? Kira-kira bersukacita atau sedih ya adik-adik? Atau cemberut gitu adik-adik?
Kalau adik-adik dapat sesuatu yang adik-adik udah nantikan banget, pasti bahagia kan? Hal ini juga dirasakan oleh Simeon. Dia bersuka cita banget, dia senang, dia memuji-muji Allah. Dia menggendong bayi Yesus dan dia bersuka cita, dia memuji Allah. Dia bahkan bilang ke Allah kalau dia sudah siap untuk dipanggil Allah karena dia sudah bertemu dengan bayi yang dijanji-janjikan itu loh adik-adik. Dia bersuka cita karena bayi Yesus itu dijanjikan akan menjadi terang bagi banyak orang. Nah, jadi pertanyaannya di sini nih adik-adik, kenapa sih bersuka cita banget ketika Yesus lahir ke dunia? Dikatakan bahkan di cerita ini bahwa Yusuf dan Maria aja terheran-heran loh. Kenapa sih Simeon bisa bahagia banget, bisa suka cita banget gitu ketemu sama bayi Yesus? Nah, Lasa juga mau tanya nih sama adik-adik semua, kenapa sih kita semua bersuka cita banget dengan kelahiran Yesus? Kenapa kira-kira adik-adik? Karena Yesus adalah juru selamat bagi kita semua. Yesus adalah Allah yang lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita dari hukuman maut, adik-adik. Jadi Yesus itu lahir ke dunia untuk menebus dosa kita semua dan menyelamatkan kita. Bahkan dikatakan di sini bahwa ia akan menjadi terang bagi banyak orang. Jadi Simeon itu bersuka cita dan bahagia banget adik-adik bisa ketemu sama bayi Yesus. Dan dia kemudian memberkati mereka dan berkata kepada Maria bahwa sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Maka dari itu Simeon bersuka cita banget adik-adik karena dia ketemu sama juru selamat yang dijanjikan akan menyelamatkan kita semua yang percaya kepadanya. Jadi itulah yang dirasakan Simeon, itulah sukacita yang kita rayakan setiap tahun ketika memperingati hari kelahiran Yesus. Dan pada saat itu adik-adik gak cuma Simeon loh, ada juga Hana. Hana adalah seorang nabi perempuan berusia 84 tahun yang dia hidup di Bait Allah. Dan dia juga tidak meninggalkan Bait Allah, dia berpuasa dan juga berdoa di Bait Allah. Dan waktu dia ketemu bayi Yesus, dia bersuka cita. Dia sangat bahagia. Dan setelah itu dia langsung menceritakan dan dia membicarakan tentang bayi Yesus ini, tentang Mesias ini kepada banyak orang adik-adik. Dan setelah itu, Yusuf dan Maria beserta dengan bayi Yesus kembali mereka pulang ke Nazaret, yaitu yang ada di Galilea. Dan Yesus dikatakan ia tumbuh menjadi pribadi yang kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, jadi sekian cerita yang Loshe mau cerita ini ke adik-adik. Jadi Loshe mau menekankan, kenapa sih kita bersuka cita banget sama kelahiran Yesus? Karena Yesus adalah juru selamat bagi kita semua. Loshe yakin nih, adik-adik pasti udah sering dengar tentang berita bahagia ini kan? Bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia untuk menebus dosa kita semua. Makanya ada dua hal yang bisa kita aplikasikan adik-adik. Yang pertama, yaitu kita harus percaya dan menerima Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam hati. Bersyukur atas kasih Allah yang begitu besar sama kita semua. Dan bagaimana cara meresponinya? Kita menerima Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita. Kita percaya sama Yesus. Kita terima Dia sebagai Allah kita. Supaya Yesus yang memimpin hidup kita, Yesus yang memberikan kita hikmat, dan supaya kita bisa menjalani hari-hari kita bersama dengan Yesus. Dan yang kedua, seperti Hana tadi adik-adik, Hana kan habis ketemu sama bayi Yesus, dia bahagia banget ya. Apa yang dia lakukan? Dia membicarakan, dia menceritakan tentang kelahiran Yesus, tentang kehadiran Yesus Sang Mesias ini kepada orang-orang. Kita juga harus gitu adik-adik. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang membuat kita sangat bahagia, kita simpan sendiri aja gak sih? Kita biasa ceritakan sama orang lain. Hal ini juga sama adik-adik. Kita mendapatkan sukacita yang besar ketika Yesus lahir ke dunia. Jadi kita juga harus cerita ini tentang kabar sukacita ini, tentang kabar baik ini ke teman-teman kita, ke saudara kita, kepada papa dan mama, kepada kakek dan nenek, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita di luar sana. Biar bukan cuma kita doang yang merasakan sukacita, tapi lebih banyak orang lagi yang merasakan sukacita ini adik-adik. Jadi dua hal tadi ya adik-adik. Yang pertama,
Lausha berharap bahwa kita semua menerima Yesus secara sungguh-sungguh di dalam hati dan percaya kepadanya. Dan yang kedua, kita juga beritakan tentang kabar sukacita ini kepada banyak orang. Oke adik-adik, siap? Siap. Oke, sekarang waktunya buat kita ayat hafalan nih adik-adik. Jadi buat kelas kecil dulu ya adik-adik. Sekarang Lausha mau kita sama-sama baca ayat. Ini buat yang kelas kecil, yaitu dari Lukas 2 ayat 14a. Udah sering diulang-ulang ya adik-adik? Yuk, kita sama-sama baca dan hafalin ya. Lukas 2 ayat 14a. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sekali lagi ya, Lukas 2 ayat 14a. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Oke, sekarang buat yang kelas besar ya adik-adik, yaitu dari 1 Korintus 8 ayat 6. Udah siap adik-adik? Yuk bareng-bareng sama Lausha ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Terakhir ya adik-adik, 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Oke, nanti adik-adik jangan lupa ya, di videoin dan dikirim ke grup WA kayak biasanya. Nanti bisa minta tolong papa mama, oke? Oke, sekian pembacaan firman Tuhan hari ini. Semoga yang Lausha sampein bisa jadi berkat buat adik-adik semua. Dan semoga kita juga bisa belajar satu hal yang baru ya adik-adik. Sekarang Lausha mau tutup kita di dalam doa. Yuk adik-adik lipat tangan, duduk yang rapi, kita juga tutup mata. Lausha pimpin kita dalam doa ya. Tuhan, terima kasih atas firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas sukacita Natal yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau rela memberikan anak-Mu yang tunggal untuk lahir ke dunia, menjadi juru selamat bagi kita semua untuk menebus dosa kita ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang bantu masing-masing dari kami, supaya kami bisa menerima Engkau dan percaya kepada Engkau sungguh-sungguh di dalam hati, dan kiranya kami juga mau dan bisa menceritakan tentang kabar sukacita ini kepada banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.